Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat salam semoga tercurah limpah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Para penonton yang saya hormati, terima kasih telah berkunjung di channel ini. Bila mana ada kesalahan mohon dibetulkan dan dimaafkan, semoga bermanfaat. Yang akan dibacakan bersumber dari kitab Daqaiqul Akhbar, karangan ABD Al-Rahim bin Ahmad Al-Qadi. Bab 1, Kejadian Ruh yang Agung, yaitu Nur junjungan kita dan Nabi kita Muhammad SAW. Telah datang keterangan dalam suatu hadis, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan pohon yang mempunyai 4 dahan, dan menamakan pohon itu pohon yakin. Kemudian Allah menciptakan Nur Muhammad di dalam hijab dari intan yang putih, seperti umpamanya burung merak, lalu Allah meletakkan burung merak ini di atas pohon itu, maka burung merak ini membaca tasbih di atas pohon kira-kira 70.000 tahun. Kemudian Allah menciptakan cermin kehidupan, lalu meletakkannya di depan Nur Muhammad yang indah seperti burung merak itu. Ketika burung merak itu melihat dirinya di dalam cermin, maka menjadi taulah, burung ini akan keelokan rupanya dan kebagusan tingkahnya. Akhirnya burung itu merasa malu pada Allah Ta'ala sehingga berkeringat. Keringat itu menetes sampai 6 tetesan. Lalu Allah Ta'ala menciptakan dari tetesan yang pertama Abu Bakar radhiyallahu an. Dan dari tetesan yang kedua, Allah menciptakan Umar radhiyallahu an. Dari tetesan ketiga, Allah menciptakan Utsman radhiyallahu an. Dari tetesan yang keempat, Allah Ta'ala menciptakan Ali radhiyallahu an. Dan dari tetesan yang kelima, Allah Ta'ala menciptakan bunga mawar. Dari tetesan yang keenam, Allah Ta'ala menciptakan tanaman padi. Kemudian Nur Muhammad itu sujud 5 kali, maka jadilah wajib bagi kita beberapa sujudan. Yang 5 itu, kefardluan yang diwaktukan. Allah Ta'ala mewajibkan 5 solat pada Muhammad dan umatnya. Kemudian Allah Ta'ala melihat kepada Nur itu sekali lagi, maka berkeringatlah Nur Muhammad itu, karena merasa malu pada Allah Ta'ala. Dari keringat hidungnya, Allah Ta'ala menciptakan malaikat, dan dari keringat wajahnya, Allah Ta'ala menciptakan arash, kursh, lauh, kolam, matahari, bulan, hijab, beberapa bintang, dan sesuatu yang ada di langit. Dari keringat dadanya, Allah Ta'ala menciptakan para nabi, para rasul, para ulama, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Dari keringat punggungnya, Allah Ta'ala menciptakan Baitul Ma'mur, Ka'bah, Baitul Maqdis, dan beberapa tempat masjid di dunia. Dari keringat 2 alis matanya, Allah Ta'ala menciptakan umat Muhammad yang terdiri dari kaum mukminin dan mukminat, kaum muslimin dan muslimat. Dari keringat 2 telinganya, Allah Ta'ala menciptakan beberapa ruhnya, orang Yahudi, Nasrani, Majusi, dan orang-orang yang suka membantah, mengingkari, dan orang-orang munafik. Dari keringat kedua kakinya, Allah Ta'ala menciptakan bumi dari timur sampai ke barat, dan seluruh isi yang ada di dalamnya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada Nur itu, "Lihatlah di depanmu, hai Nur Muhammad." Maka Nur Muhammad itu melihat di depannya ada Nur, di belakangnya ada Nur, di kanannya ada Nur, dan di kirinya juga ada Nur. Mereka itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu. Maka Nur itu membaca tasbih lamanya 70.000 tahun. Kemudian Allah menciptakan Nur para nabi berasal dari Nur Muhammad SAW. Allah Ta'ala melihat para Nur itu, kemudian menjadikan dari Nur itu beberapa ruh para nabi, yakni diciptakannya beberapa ruh para nabi dari keringat ruh Muhammad SAW. Dan Allah Ta'ala menciptakan beberapa ruh umat para nabi itu dari keringat para nabi. Yakni, beberapa ruh setiap umat diciptakan dari keringat nabinya. Sedangkan beberapa ruh orang mukmin yang menjadi umat Muhammad diciptakan dari keringat Nabi Muhammad SAW. Maka para umat itu sama-sama mengucapkan, "Tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Kemudian Allah Ta'ala menciptakan lampu yang terbikin dari akik berwarna merah, yang bisa terlihat dalamnya dari luar. Lalu Allah menciptakan rupa, bentuk Muhammad SAW, sebagaimana bentuknya di dunia. Kemudian Allah Ta'ala meletakkan bentuk Muhammad itu di dalam lampu tadi, maka Nabi Muhammad berdiri di dalam lampu sebagaimana berdirinya di dalam solat. Sedangkan ruh para nabi mengelilinginya berdiri di dalam solat. Dan ruh para nabi yang mengelilingi berada di kiri kanannya Nur Muhammad SAW. Maka mereka sama-sama membaca tasbih dan membaca tahlil kira-kira 100 tahun lamanya. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan pada setiap ruh untuk melihat kepada Nur Muhammad, mereka lalu melihatnya. Di antara mereka ada yang melihat kepala Nur Muhammad, maka jadilah ia khalifah dan kepala pemerintahan, sultan. Di antara para makhluk semua. Dan di antara mereka ada yang melihat dahi Nur Muhammad, maka jadilah ia raja ratu yang adil. Di antara mereka ada yang melihat kedua mata Nur Muhammad, maka jadilah ia orang yang hafal kepada firman Allah Ta'ala. Di antara mereka ada yang melihat kedua alis mata Nur Muhammad, maka jadilah ia pelukis. Dan di antara mereka ada yang melihat kedua telinga Nur Muhammad, maka jadilah ia orang yang bagus rupanya dan berakal. Dan di antara mereka ada yang melihat kedua bibir Nur Muhammad, maka jadilah ia menteri.
Di antara mereka ada yang melihat hidung Nur Muhammad, maka jadilah ia hakim dan dokter yang tajam akalnya. Dan di antara mereka ada yang melihat mulut Nur Muhammad, maka jadilah ia orang yang berpuasa. Di antara mereka ada yang melihat gigi Nur Muhammad, maka jadilah ia sebagai utusan di antara para raja. Di antara mereka ada yang melihat godek Nur Muhammad, maka jadilah ia orang yang memberi fatwa dan nasihat, dan menjadi muadzin, tukang adzan. Dan di antara mereka ada yang melihat janggut Nur Muhammad, maka jadilah ia orang yang ahli perang di jalan Allah. Di antara mereka ada yang melihat leher Nur Muhammad, maka jadilah ia orang pedagang, saudagar. Dan di antara mereka ada yang melihat dua lengan Nur Muhammad, maka jadilah ia ahli penunggang kuda dan memegang pedang. Di antara mereka ada yang melihat lengan kanan Nur Muhammad, maka jadilah ia tukang cantik. Di antara mereka ada yang melihat lengan kiri Nur Muhammad, maka jadilah ia orang yang bodoh. Dan di antara mereka ada yang melihat tapak tangan Nur Muhammad yang kanan, maka jadilah ia tukang tukar dan tukang sulam kain. Di antara mereka ada yang melihat tapak tangan Nur Muhammad yang kiri, maka jadilah ia tukang takar. Dan di antara mereka ada yang melihat kedua tangan Nur Muhammad, maka jadilah ia orang yang dermawan dan pandai. Di antara mereka ada yang melihat punggung telapak tangan Nur Muhammad yang kanan, maka jadilah ia tukang masak. Di antara mereka ada yang melihat ujung jari Nur Muhammad yang kiri, maka jadilah ia sekretaris. Dan di antara mereka ada yang melihat dadanya Nur Muhammad, maka jadilah ia orang yang alim yang dimuliakan dan berhati-hati. Di antara mereka ada yang melihat punggung Nur Muhammad, maka jadilah ia orang yang tawadlu, sopan santun, dan taat kepada perintah syara, agama. Dan di antara mereka ada yang melihat dua lambung Nur Muhammad, maka jadilah ia ahli perang. Di antara mereka ada yang melihat perut Nur Muhammad, maka jadilah ia orang yang menerima dan ahli zuhud. Dan di antara mereka ada yang melihat kedua lutut Nur Muhammad, maka jadilah ia orang yang ahli rukuk dan sujud. Di antara mereka ada yang melihat kedua kakinya, maka jadilah ia ahli berburu. Di antara mereka ada yang melihat bayangan Nur Muhammad, maka jadilah ia penyanyi dan ahli musik. Dan di antara mereka ada yang tidak tahu sedikit pun dari Nur Muhammad, maka golongan itu adalah orang Yahudi, Nasrani, orang-orang kafir, atau orang-orang Majusi. Dan di antara mereka ada yang sedikit pun tidak melihat dari Nur Muhammad, maka jadilah ia orang yang mengaku-ngaku menjadi Tuhan, seperti Fir'aun, dan selain mereka termasuk dari orang-orang kafir. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kepada makhluknya untuk melakukan sholat dengan lambang bentuk nama Ahmad dan Muhammad. Maka, berdiri di dalam sholat itu sebagaimana huruf alif, ruku itu seperti huruf H, sujud itu seperti huruf mim, duduk itu seperti huruf dal. Dan Allah menjadikan bentuk nama Muhammad Sol. Maka kepalanya itu bundar seperti mim yang pertama, badan itu seperti huruf H, perut itu seperti huruf mim yang kedua. Dan kedua kaki itu seperti huruf dal. Tidak akan dibakar seseorang dari orang-orang kafir atas bentuk manusia, tetapi bentuk mereka diganti dengan bentuk celeng, kemudian dibakar di atas api neraka. Wallahu alam bisawam. Bab kedua akan dilanjutkan ke pembahasan prosesi kejadian Nabi Adam alaihissalam. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Jika berkenan, silahkan like, komen, dan subscribe. Semoga pembacaan ini sesuai dengan yang Anda harapkan.